mayat. Sebejat apapun kita, kapan Pak Ibu, tidak ada di orang yang hobinya zinahi mayat. Yang kamu zinahi mayat Pak, pas begitu meninggal dibuka kain kafannya, tersenyum sama kita, pasti diambil kilang ke 1000. Yakin. Ini anak muda kaget, loncat dari kuburan, lari terbirik-birik, menyesali perbuatannya. Berminggu-minggu dia menyesali perbuatannya, akhirnya datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa kerangan wahai anak muda? Ya Rasulullah, apakah Allah Maha Pengampun? Rasulullah menjawab, iya. Walaupun dosa saya sebesar gunung Uhud ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, itu kecil. Kalaupun seandainya ada orang yang dosanya sebesar dunia ini, Allah pasti akan ampuni. Yang penting mau tobatun nasuha. Apakah dosamu wahai anak muda? Anak muda ini mengatakan, ya Rasulullah, saya malu untuk menceritakan. Rasulullah mengatakan, bagaimana mau ditahu dosamu besar apa kecil kalau kau malu? Ya Rasulullah, saya ini pezina. Terus yang saya zinahi mayat. Rasulullah saja kaget. Saking kagetnya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ya anak muda, keluar dari rumahku. Saya takut Allah marah. Saya takut Allah murka. Saya takut Allah menurunkan azab. Cuman kamu yang berbuat, yang lain kena. Rasul anak muda ini keluar, diusap dadanya. Apa katanya? Rasulullah saja marah, bagaimana dengan Allah? Jalan anak muda sejauh-jauhnya, sujud di padang pasir. Tidak lama kemudian datang malaikat Jibril. Pak, Bu, kenal malaikat Jibril? Belum? Belum. Ibu di sana kenal? Kenalan di mana? Nama orang Sultan. Mohon maaf Ibu bercanda. Kemarin ada ibu ku tanya, Pak, kenal Abu Bakar Siddiq? Dia bilang kenal. Kenalan di mana? Dia bilang Mall Ratu Indah. Pak Abu itu di situ. Nah jangan ku bicara Mall Ratu Indah deh, karena ada kenangan manisku. Pergi ke mall, nah lihat ke orang tua peluk-pelukan suami istri, bilang dia mesra nah. Padahal tuanya. Jadi saya penasaran, saya ikuti keluar terus Pak. Bilang apa ada resepnya? Pas keluar dari pintu mall saya tanya, saya bilang, Pak, apa resep tadi mesra kamu? Nah bilang, siapa yang mesra? Aku bilang kita, berarti nak dipeluk istri tanah belai. Bukan orang mesra ini, ku peluk istriku karena kapal lepas sembaran na belanja. Tahu suami Papilo kan ibu? Suami yang tidak mau kasih uang belanja istrinya. Jadi ibu, kalau dapat suami begitu tidak dosa nih kalau dicuri warna. Pada semua itu tepuk tangan. Dan beruntung dipertanyakan Pak, kalau ada orang yang seperti itu tidak mau kasih uang belanja suami istrinya, kenapa? Karena terkadang ada tuh istri berapa penjual lewat, berapa yang singgah. Tidak tahu manajemen keuangannya. Kenapa yang ini? Habis bulan habis tomi. Tapi kalau ada suami yang bagusnya manajemen suami istrinya, manajemen keuangan istrinya, tidak mau nakasih. Ibu, kalau dapat ke suami begitu, masuk di WC, periksa dompet. Nah, kalau ada 3 juta, 4 juta, ambil mak kita 300.000. Iya, beli mak ikan katambak, bakar rica-rica, hidangkan di meja. Begitu datang suami tak apa, dia bilang, wih deh, nyama mantomi, masakan istriku. Bilang mantomi, nyama mantomi, udah diluka. Makanya ada suami yang begitu, kan? Karena ada cerita begitu, ibu. Itu suaminya, biarpun itu istrinya, biarpun beli kopi, bensin apa, minta suruh sama suaminya. Tiba-tiba ini suaminya ada tamunya. Teriak ke dapur, ibu, kopi, ada tamuku. Dia datang istrinya di dapur, tidak ada gula. Teriak lagi, ibu, kopi, dia bilang tidak ada gula. Ini kemarin-malunya bapak, dia langsung masuk ke kartu gitu tangan. Tapi tiba-tiba tamunya mau buang air kecil. Baru istrinya standby di belakangnya gordeng. Itu lewat tamunya langsung dia katuk kepalanya. Ini nanti ada gula. Dia bilang tamunya, jika kalau tidak ada gula, tak kodong, jangan ikat tuh, jangan buang air kecil. Bahaya suami begitu. Sudah mikir istri juga. Lanjut.
Lanjut kisah tadi. Malaikat Jibril datang. Apa kata malaikat Jibril? Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Apa pertanyaannya malaikat Jibril? Ya Rasulullah, yang berhak mengampuni dosa seseorang. Rasul malaikat Jibril mengatakan dulu, ya Rasulullah, Allah titip salam dan titip pesan sama engkau. Apa gerangan ya Jibril? Pesannya Allah kepada engkau ya Rasulullah, yang berhak mengampuni dosa seseorang kamu apa Allah? Yang berhak memasukkan ke surga apa ke neraka kamu apa Allah? Rasulullah menjawab, ya pasti Allah lah Jibril. Kenapa kau usir anak muda yang mau tobat tadi? Rasulullah menjawab, dia pezina ya Jibril. Mayat lagi dizinahi. Saya takut Allah marah, saya takut Allah murka. Bisa-bisa Allah turunkan azab kepada kita semua. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, orang itu mau tobat. Seandainya bisa darah yang keluar dari matanya, darah yang keluar saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari itu anak muda, dicari anak muda, didapatinya sementara sujud di padang pasir. Rasulullah datangi, ditepuk pundaknya, wahai anak muda. Begitu ditepuk pundaknya, tiba-tiba ini anak muda meninggal. Meninggal dunia seketika. Malaikat Jibril datang lagi, apa katanya? Ya Rasulullah, namanya sudah dicatat di dalam surga. Subhanallah. Oke, malam ini ayo kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak dosa yang kita lakukan Pak Ibu. Dalam sebuah riwayat dikatakan, seandainya bukan 3 faktor ini, Allah sudah putar balikkan ini bumi. Apa itu penyebabnya yang 3 ini Pak Ibu? Seandainya bukan orang tua yang tengah malam sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya bukan anak balita yang masih menyusui sama orang tuanya, dan seandainya bukan binatang melata, binatang yang memakan dedaunan dan rumputan, Allah sudah putar balikkan bumi ini akibat karena dosa yang dilakukan manusia. Hampir semua masjid sholat minta hujan. Begitu Allah turunkan hujan, apa dia bilang? Hujan terus. Mana rasa syukur kita kepada Allah? Ucapan yang seperti itu kadang kita tidak mensyukuri Allah. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, saya takutnya ayat yang kita biasa dengar, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kau tidak syukuri nikmatku, akan ku berikan azab. Tapi kalau kau mensyukuri nikmatku, akan ku tambahkan. Tuh, kalau itu yang kita syukuri. Yang termasuk mengabaikan sholat itu Pak, yang termasuk lalai dalam sholatnya bukan berarti tidak sholat. Ya? Apa itu? Termasuk ayat yang biasa kita baca, yang kita dengar. Fawailul lil musallin, sungguh celaka orang yang sholat. Orang sholat saja celaka, bagaimana yang tidak sholat? Yang mana itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, dia lalai dalam sholatnya. Dalam kitab Al-Kabair dikatakan yang termasuk lalai dalam sholatnya, yang suka tunda-tunda waktu sholat. Azan zuhur orang di masjid bilang 7:70. Sebentar itu kapan jadi zuhur, kasih buka kerja. Urusan dunia kita utamakan, sementara urusan akhirat selalu kita abaikan. Jangan sampai terjadi seperti ini. Dulu yang hadir Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara kita dengan Allah, antara manusia dengan manusia. Ya, kita percaya Pak Ibu. Apalagi kemarin pilkada, mohon maaf. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah di Sulawesi Selatan aman-aman saja. Amin ya Rabbal alamin. Itu kan ada Pak Kapolri dari Pak Jenderal. Ayo. Ya, kita saling memaafkan, insya Allah Allah akan turunkan rahman dan rahimnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Yang disampaikan Pak Gubernur tadi, di laut Allah turunkan rahmat, di bumi Allah turunkan rahmat, di gunung Allah turunkan rahmat. Alhamdulillah di Sulawesi Selatan Allah turunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Indonesia selalu terhindar dari mara bahaya. Amin ya Rabbal. Mungkin ini saja Pak Ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, karena saya paling banyak kekuranganku Pak Gub, kurang tinggi dan kurang gagah. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikrihi tatmainul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tawwirud dzunub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa ala alihi wa ashabihi al mansub, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dan Ibu, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Ibu, yang saya hormati Bapak Ketua DPR Sulawesi Selatan dan Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para pejabat sipil militer yang hadir. Maaf tidak sebut satu-satu yang kami muliakan. Dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama menghadirkan hati kita, pikiran kita, jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyatakan banyak kelehapan kita, dan kita juga menyatakan banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan kita ingin menyatakan bahwa ke depan kita ingin menjadi orang yang bersih, kita ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, terutama masyarakat Sulawesi Selatan. Karena itu mari kita bersama-sama berzikir untuk semuanya itu, untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada para hadirin dan hadirat, khususnya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan sekeluarga dan Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sekeluarga, anugerah umur yang panjang, kesehatan yang sempurna, keluasan rezeki, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalaluhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kekuatan lahir batin kepada para pemimpin di Sulawesi Selatan, sehingga mampu mewujudkan masyarakat Sulsel yang lebih sejahtera, lebih sehat, lebih cerdas, lebih mandiri, lebih aman. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan wilayah Sulawesi Selatan aman, damai, teratur, tertib, terhindar dari berbagai mara bahaya. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Mari kita dengan jujur mengakui kegelapan kita, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
العظيم أستغفر الله 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 العظيم. واعلموا أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 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 Allah 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 ya Allah 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 ya Allah 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 ya Allah 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 Allah
Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawaqidis saniyah, ya ghafiral dzambi wal khati'ah. Shalli ala sayyidina Muhammadin khairil bara'i sajiyah wa ala alihi wa ashril bararatin nakiyah. Waghfir lana warhamna wa'fu anna ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana fi hadhihi jami'ah. Ya Allah ya awal ya akhir, ya zahir ya batin. Malam hari ini ya Allah, kami memasuki tahun baru ya Allah. Masukkan kami semuanya pada tahun baru ini dalam keadaan benar, dalam naungan rahmat-Mu yang maha luas ya Allah. Perlakukan kami dalam perjalanan tahun ke tahun ya Allah, dalam lingkungan rahmat-Mu, dalam petunjuk-Mu ya Allah, dan dalam naungan ridho-Mu ya Arhamar Rahimin. Dan akhiri kami pada tahun ke depan ya Allah, dan kemenangan atas nama ridho-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkan umur kami untuk ketaatan kepada-Mu ya Allah. Cerdaskan akal kami sehingga mampu membedakan ini yang hak dan yang batil ya Rahman ya Rahim. Tenangkan hawa nafsu kami ya Allah. Ikhlaskan hati kami ketika beramal untuk agama dan kemanusiaan ya Arhamar Rahimin. Perbaiki akhlak kami ya Allah. Perindah perilaku kami ya Allah. Setiap kebaikan dekatan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada pemerintah kami, kepada masyarakat kami birahmatika ya Arhamar Rahimin. Setiap kejelekan jauhkan dari kami, jauhkan dari keluarga kami, jauhkan dari pemerintah kami, dan jauhkan dari masyarakat kami birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman tujiruna bihima minan nar wa tudkhinal jannata mabrar ya aziz ya ghaffar. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna indal maut ya Allah, warhamna indal maut ya Rahman, warhamna indal maut ya dzal jalali wal ikram, wala tu'adzibna ba'dal maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut. Ihfatna minal afati wal ahati wal uqubati birahmatika ya Arhamar Rahimin. Salamun ala Ibrahim ya Allah, salamun ala Musa wa Harun ya Allah.
Salamun ala Yasin ya Allah. Salamun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salim ya Allah umatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salimna min afati dunya wal akhirati wa fitnatihim innaka alaihi qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.